Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul di acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat serta kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Nur Yusuf selaku guru Kurdi semester 1 Cianjur dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi, nomor absen 3. Di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul berkompetisi dalam kebaikan. Langsung saja kepada saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Apriliani sebagai pemateri pertama. Berkompetisi yaitu bersaing. Maksudnya bersaing dalam hal kebaikan. Poin-poinnya yang pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang kedua, giat dalam melakukan hal positif seperti sholat, bersedekah, menuntut ilmu, atau amalan-amalan positif lainnya. Yang ketiga, kompetisi dalam kebaikan ini akan menciptakan kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi. Yang keempat, setiap amal akan dipertanggungjawabkan di akhirat, oleh karena itu, kita diharuskan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kelima, dalam berbuat, kita diharuskan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, serta bertingkah laku. Perkenalkan, nama saya Sindia Aulia Zahra, saya sebagai pemateri 2. Sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu yati bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadapnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setiap umat mempunyai kiblatnya masing-masing dan kaum muslimin menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya. Dalam surat ini juga Allah membatalkan atas perintahnya dahulu kepada Nabi Muhammad SAW yang asalnya sholat menghadap kemana saja, tidak menentu arahnya, menjadi ditentukan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan perintah ini juga berlaku untuk semua umat. Selanjutnya, pada ayat ini juga Allah memerintah umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan atau yang sering disebut dengan fasbiqul khairat. Dan yang terakhir, pada ayat ini Allah mengingatkan kembali kepada kita Allah akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Perkenalkan, nama saya Farah Fathia Salimatul Haq sebagai pemateri 3. Dalam Quran Surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surat Fatir ayat 32.
Di sini saya akan menjelaskan 3 realita kelompok manusia sesuai dengan intisari Quran Surat Fatir ayat 32. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri dengan meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan perilaku yang diharamkan. Nah, kelompok ini merupakan kumpulan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Bahwasanya mereka sudah tak lagi memikirkan untuk melakukan segala hal yang menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini merupakan orang yang terpaku pada dunia, sehingga mereka hanya memikirkan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Untuk kelompok yang kedua adalah mereka yang bersikap pertengahan, yang di samping mereka melakukan kewajiban dan menjauhi larangannya, namun terkadang meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara yang dimakruhkan. Kelompok yang jadi penengah ini merupakan kelompok yang paling banyak di kalangan umat manusia. Banyak orang di muka bumi ini beramal soleh, namun dengan sadar tidak sadar mereka lebih condong kepada hal yang dimakruhkan daripada mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang sudah diajarkan kepada kita. Untuk kelompok yang terakhir adalah mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah, dengan melakukan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, dan menjauhi perbuatan yang diharamkan dan dimakruhkan. Tentunya kelompok ini merupakan kelompok yang harus bahkan wajib diikuti oleh semua umat muslim karena mereka kelompok yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini merupakan golongan-golongan orang yang salih dan salihah yang tentunya sangat mendambakan syurga dengan membuktikan mereka mampu dan berusaha melakukan segala sesuatu yang akan menyelamatkan mereka di hari akhirat nanti. Tentunya mereka inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ain Rohmah. Di sini saya sebagai pemateri 4. Intisari dari hadis riwayat Ahmad nomor 2734. Yang pertama yaitu kelompok sabiqun bil khairat akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Yang kedua, kelompok muqtasyid atau pertengahan akan masuk surga melalui proses hisab yang sebentar atau mudah. Dan yang terakhir, kelompok zolimun li nafsih atau menzolimi dirinya sendiri akan masuk surga dengan proses hisab yang lama dan berat. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut yaitu segala sesuatu yang kita kerjakan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifarijatul Awal sebagai pemateri 5. Di sini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falannuhyiyannahu hayatan thayyibah walan najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Isi dari Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat ini Allah menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, dan balasan Allah ternilai tinggi daripada yang mereka kerjakan. Saya Muhammad Afif Taufik, saya di sini sebagai pemateri 5. Isi dari Quran Surat An-Nahl ayat 97 ini ialah pada ayat ini Allah menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, dan balasan Allah bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri 7. Badiru bi amali fitanan kakito ilayil mudlimi yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafiro au yumsi mu'mina wa yusbihu kafiro
yabi'u zinahu bi'aradi minad dunya. Bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati. Di sini saya sebagai pemateri 8. Intisari hadis. 1. Wajibnya berpegang teguh dengan agama. 2. Bersegera dalam amalan soleh sebelum datang fitnah. 3. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka bersegeralah, jangan menunda-nunda. Yang keempat, jangan menukar agama dengan dunia yang murah. Hadis adalah perintah untuk melaksanakan amal soleh, karena akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya, fitnah tidak terlihat. Fitnah mempunyai bentuk yang beragam, boleh jadi hal yang bersifat syubhat atau timbul dari syahwat. Fitnah dalam hadis ini diibaratkan dengan potongan malam yang gelap gulita, sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya dalam keadaan kafir, atau sebaliknya karena menjual agamanya. Jalan menjual agama biasanya berbentuk pindah agama karena harta, kekuasaan, atau bahkan dengan perempuan. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah mempresentasikan materinya. Lanjut saja ke acara berikutnya. Tanya jawab. Bila dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak, dicukupkan sekian. Kami dari kelompok 3 ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.